tentang coding. Semangat. Hari ini siapa yang tidak berangkat sekolah? Coba dicek. Mbak Putri. Ada yang tahu Mbak Putri kenapa? Tahu. Mbak Putri sakit. Tadi sudah izin ibunya kepada. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, siapa yang mimpin hari ini berdoanya? Ya, yuk. Kita berdoa sebelum belajar. 1, 2, 3. Bangunkan saya pukul 4 pagi lewat Google itu. Nanti terus tiba-tiba jam 4 pagi muncul alarmnya. Tapi bukan pakai alarm biasa, pakai Google Assistant. Siapa yang sudah pernah menggunakan AI? Siapa? Mas, tadi sudah pernah? Di mana? Di HP? Di WhatsApp? Nah, Meta AI. Siapa yang sudah pernah menggunakan Meta AI? Ya, tanya apa coba kalau kalian di Meta AI? PR. Jawaban PR. Jawaban PR di sana buat referensi saja ya, jangan dijadikan patokan kalian untuk mengerjakannya. Kalian pernah mengamati rekomendasi video di YouTube? Pernah belum mengamatinya? Misalnya kalian searchingnya di YouTube tentang sepak bola Indonesia versus Thailand misalnya, terus searching lagi tentang sepak bola Indonesia versus Malaysia. Nah, nanti rekomendasi yang muncul di YouTube kalian itu biasanya tentang sepak bola. Terus misalnya yang Putri searchingnya tentang cara memasak seblak, cara membuat bolu kukus, ketan hitam misalnya. Nanti rekomendasi yang muncul di YouTube-nya itu tentang masakan. Kok bisa seperti itu? Ada apa? Kok ada yang munculnya sepak bola, yang munculnya masakan? Adakah yang tahu? Belum tahu. Nah, tujuan pelajaran hari ini kita akan belajar tentang robot AI. Kemarin kalian pembelajaran coding sebelumnya sudah belajar tentang apa? Pembuatan script. Nah, hari ini kita mau belajar untuk berlatih kalian membuat robot AI kalian sendiri. Sebelum kita berlatih, nah silakan kalian perhatikan tampilan layar yang ada di depan. Bacanya bagaimana ini? Kecerdasan artifisial atau artificial intelligence atau AI dalam dunia pendidikan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa itu AI. Mbak Ulfa coba dibacakan, Mbak Ulfa. AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Dalam pendidikan, AI digunakan untuk memahami kebutuhan siswa dan mendukung proses pembelajaran secara otomatis. Ya, di sini ada berpikir dan belajar seperti manusia. Mesin memungkinkan mesin untuk belajar seperti manusia. Mesin kok belajar seperti manusia? Dan ada kata otomatis tadi. Otomatis kalau kalian mencari tentang masakan-masakan, nanti otomatis video-video yang
merekomendasikan tentang masakan-masakan. Dalam dunia pendidikan juga AI itu merupakan teknologi yang memungkinkan mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Dalam pendidikan, AI digunakan untuk memahami kebutuhan siswa dan mendukung proses pembelajaran secara otomatis. Lanjut, Mas Fahri, coba dibacakan Mas Fahri. AI berperan dalam meningkatkan efisiensi sistem pendidikan baik dari sisi pelajaran, administrasi hingga akuisisi kemajuan siswa secara individu. Nah, perannya AI dalam pendidikan itu apa saja? Meningkatkan efisiensi sistem pendidikan baik sisi pengajaran, sisinya pengajaran sebagai guru, administrasi hingga analisis kemajuan siswa secara individu. Jadi AI itu juga dapat berguna untuk menganalisis kalian, pengetahuan kalian, bagaimana sudah ada kemajuannya atau belum, itu dapat digunakan menggunakan AI. Mas Fatih, coba dibacakan Mas Fatih. Dengan AI, proses belajar dia disesuaikan dengan kemampuan dan kecepatan masing-masing siswa, menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan menyenangkan. Ya, dalam proses belajar bisa disesuaikan dengan kemampuan siswa. Tentang kecepatannya setiap anak-anak kan berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang cepat sekali, ada yang lebih lambat daripada yang lainnya. Dengan menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan menyenangkan. Kalau kalian belajar tentang coding ini senang tidak toh? Karena apa kok senang? Hal baru. Terus kalian dapat menggunakan gadget. Bisa laptop, bisa juga menggunakan apa? Selain laptop, gadgetnya itu menggunakan HP. Mas Adi, coba dibacakan. Beberapa aplikasi AI yang sudah digunakan di sekolah untuk pembelajaran pada aspek Chatbot. untuk pertanyaan, pelajaran, dan alat evaluasi otomatis. Ya, contohnya yang sudah sering kalian gunakan, Meta AI. Ada yang menggunakan ChatGPT. ChatGPT itu juga semacam Meta AI. Kalian dapat memberikan beberapa pertanyaan, terus nanti ada jawaban-jawaban dari beberapa sumber. Seperti halnya Meta AI. Kalau ChatGPT itu nanti pakai webnya ChatGPT. Tapi kalau Meta AI kan hanya ada di WhatsApp saja. Kalau yang chatbot bisa kalian menggunakan laptop. Dibacakan tolong Mas Aji. AI membawa banyak manfaat seperti mempercepat proses administrasi, membantu analisis hasil belajar siswa secara akurat, serta membuat materi pembelajaran lebih menarik. Ya, manfaatnya, keuntungannya AI menggunakan AI dalam pembelajaran kita itu menjadi lebih menarik, kalian menjadi lebih suka mengikuti pelajaran menggunakan coding. Kalau hanya tulisannya guru berikan ke kalian dengan kode-kode itu mesti bingung. Kemarin seperti stress, kalian kalau cuma guru jelaskan bingung tidak? Tapi kalau praktek langsung kalian senang tidak? Bisa membuat burung terbang, kemarin gajah berlari-larian mengelilingi lapangan, ada bola berputar-putar. Lebih menyenangkan itu atau mendengarkan penjelasannya dari guru? Senang yang mana? Saya praktek atau mendengarkan penjelasannya guru? Praktek secara langsung. AI itu bukan pengganti, tapi mitra itu relasi. Penting untuk dipahami bahwa
bahwa AI bukan pengganti guru. Walaupun kalian guru beri PR, kalian mulai mengerjakan tanya dengan meta AI, apakah meta AI itu bisa menggantikan bu guru di sekolah? Tidak, itu hanya sebagai mitra untuk belajar. Masa depan AI dalam pendidikan. Di masa depan, AI akan semakin terintegrasi dengan sistem pendidikan, memungkinkan pendekatan lebih fleksibel dan adaptif dalam proses pembelajarannya. Nah, ini nanti untuk kita praktek membuat robot AI. Sebelum kita membuat robot AI, tepuk satu, tepuk dua, tepuknya beda. Tepuk satu itu sebelah kanan, tepuk dua kanan kiri, nek tiga kanan kiri atas. Bisa? Tepuk dua, tepuk satu, tepuk tiga. Sebelum kita membuat, nanti anak-anak akan guru bagikan gambar tentang benda-benda. Nanti anak-anak mengelompokkan dulu benda-benda ini ke dalam benda-benda yang termasuk dalam kelompok benda di kelas dan bukan benda di kelas. Nanti bu guru berikan kertasnya. Silakan anak-anak nanti ditempelkan, kalian kelompokkan. Nanti di sini bukan benda di kelas, yang satunya benda di kelas. Nanti kalian tempelkan ya. gunting, buku, penggaris, kopi, kertas, sabun, mustahil, warna, spidol. Kalau yang bukan benda di kelas, kompor, skop, piring, gerai kamar, sepeda, alat masak, itu yang ornamen. cangkul, panci, air, itu, baju, Nah, tadi kalian sudah mengelompokkan benda-bendanya tadi ke dalam benda di kelas dan bukan benda di kelas. Sekarang kita mau berlatih membuatkan robot kalian. Nanti kalian latih robot kalian itu untuk membedakan mana yang benda di laut dan bukan benda di laut. Sekarang kalian tulis link ini di Chrome yang sudah tersedia di depan kalian. Ya, ditulis di sini https://2 ya, ditulis di Chrome. Ditulis terus. Ini beda. Apa? Titik 2 sip. Terus dipencet lagi, bisa terus sama ini. Nah, terus garis miring 2. Ini pencet di sini tadi. Ya, terus garis miring.
dihentikan. Baca sudah diklik. Lampu merah. Bebas. Oh, di. Lanjutkan. Kan bisa itu. Bu, ini Bu. Bu, ini Untuk juga apa ikan. ini ikan? Kalau ikan klik ikan. Bu, Kalau ini bukan bikin ikan, Bu, ini sedang di. nah, lanjutkan. Ikan bukan. Ditunggu sampai selesai kata-katanya dibaca dan ditulis. Oh, belum di. Dibaca. Punya Fati sudah belum? Berarti kamu memilihnya salah. Ada yang harusnya bukan ikan tapi kamu memilihnya jadi ikan. Oh, mau Sampai sudah selesai. Pak, tulisannya susah. Suaranya naik. Ini ada di. Aku yang tak boleh mau. Bukan loh. Lanjutkan. Udah, ini kan pertanyaan beda. Apakah ini benda berada di dalam air? Oh. Itu bukan. Tidak hanya ikan yang ada siput. Ini siput apa? Ya, siput. Udah, jalan lanjutkan. Jalankan. Nah, robot kamu baru mengidentifikasi benda-benda hewan-hewan yang ada di air. Banyak ikan yang muncul ada lumba-lumba. Apel tadi. Dia ada sana. Lanjutkan. Sudah. Lanjutkan. Lanjutkan. Nanti ini mendeteksi jenis ikan apa yang kamu pilih: hijau, biru, merah, warna segitiga, warna atau persegi panjang di salah satu. Nah, pilih mana yang kamu deteksi ikannya, yang hijau, oh segitiga. Bundar. Bundar tidak. Aku sekarang 90. Lanjutkan. Lanjutkan sih. Udah balik lagi Bu ini. Ini satu sih. Ya, lanjutkan. Terus lanjutkan. Ini dia warnanya Bu. Apa? Warnanya. Tadi kamu pilihnya apa? Bulan. Pilihnya bundar toh? Berarti yang bundar. Apapun warnanya. Pilihnya bundar. Pencet. Hati-hati. Lanjutkan. Tapi sama. Selesai. Jangan kata baru
Ya. Lanjutkan. Kasih spasi. Pertanyaannya apakah ini ikan seru? Susah. Ini gimana, Bu? Seru. Ini kan yang seru bukan. Wes. Yang dok. Sudah? Ya. Kata baru. Bu, kata baru. Udah selesai. Terus kita Dapatnya aku. Sudah? Lanjutkan kiri. Ini lalu. Kiri lanjutnya kiri. Benar? Terus kiri. Ya. terus gimana sih? Sudah ada yang berhasil? Sampai mendapatkan semacam sertifikat. Selesai. Sedikit susah. Ya. Terus nama. Ya, nama. Ini sudah. Spasi. Ini. Besok lagi. Sekarang sudah masuk dalam. Sudah berhasil semua sampai mendapatkan seperti semacam sertifikat. Nah, itu berarti kalian sudah berhasil melatih AI kalian dapat mengidentifikasi mana yang benda di air dan bukan di air, mana yang ikan, mana yang bukan ikan, mana bentuk atau warna ikan yang kamu mau identifikasi, ada yang warna merah, biru, hijau, atau yang bundar, atau yang segitiga, atau yang persegi panjang. Nah, sampai terakhir kalian dapat menyelesaikannya, dapat sertifikat atas nama kalian sendiri. Senang hari ini kalian dapat berlatih membuat robot AI. Jadi kita dapat melatih robot kita walaupun, ayo Mas Haji, walaupun AI itu sudah kecerdasan buatan, tetapi yang membuat tetap manusia tadi. Seperti tadi, AI tidak menggantikan, tetapi hanya mitra. Di bawahnya tadi ada permainan yang lainnya. Besok kita